Halo guys, welcome back. Oke, jadi di video kali ini gue ingin membahas satu nama yang lagi sangat banyak sekali diberitakan di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara termasuk di Indonesia juga rame banget. Dimana pemain ini adalah pemain naturalisasi Vietnam. Pemain naturalisasi Vietnam yang baru aja dinaturalisasi sekitar 2 bulan yang lalu ya. Sekitar 2 bulan yang lalu oleh timnas Vietnam. Nama pemain ini adalah Revelson Fernandes, atau ketika sudah dinaturalisasi namanya berubah menjadi Nguyen Xuan Son. Mungkin kalian udah banyak yang mendengar nama ini ya. Ya, jadi Nguyen Xuan Son ini adalah top scorer Piala AFF sejauh ini. Piala AFF dengan koleksi 7 gol dari 5 pertandingan, apa 6 pertandingan gue lupa. 5 pertandingan atau 4 pertandingan ya, 4 pertandingan ya. 4 pertandingan, jadi bisa dibilang Nguyen Xuan Son ini menjadi nama yang cukup mengagetkan mungkin untuk orang-orang yang tidak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola ASEAN ya. Oke, siapa sebenarnya Nguyen Xuan Son ini? Jadi Nguyen Xuan Son ini tahun ini berusia 27 tahun. Tahun ini 2025 akan berusia 28 tahun. Dan dia datang ke Vietnam itu sekitar tahun 2020, awal 2020. Jadi di Vietnam dia sudah 4 tahun, dan sudah mencicipi Liga Vietnam itu sudah 4 season total. Sudah 4 season, 20, 21, 21 nggak ada liga, 20, 22, 23, 24 ya. Dan sekarang season baru, musim kelimanya. Jadi dan bisa dibilang Nguyen Xuan Son ini menjadi monster ya di Liga Vietnam, di mana dia berhasil membawa timnya menjadi juara Liga Vietnam. Nama timnya itu apa ya? Nam Binh ya namanya. Iya, dia membawa Nam Binh ini menjadi juara Liga Vietnam. Dan dia menjadi top scorer ya dengan 31 gol. Jadi top scorer 31 gol, dan musim ini pun dia sudah bermain 7 kali. Ya, dia sudah bermain 7 kali dan mencetak 7 gol. Jadi emang ini striker di Liga Vietnam ini super tajam ya. Dan itu ternyata menular ke Piala AFF, di mana di pertandingan leg pertama final Piala AFF menghadapi Thailand, dia berhasil menciptakan 2 gol yang membawa Vietnam menang dengan skor 2-1 di leg pertama di Vietnam. Dan ketika Nguyen Xuan Son ini bisa dibilang menjadi monster baru di Piala AFF, supporter Vietnam seperti honeymoon kembali, seperti terlahir kembali setelah kemarin, di mana 2 tahun terakhir Vietnam ini kan menurun drastis, di mana kita pun bisa mengalahkan mereka 3 kali beruntun, kemudian akhirnya kita dikalahkan. Tapi kemarin waktu lawan Indonesia Muda ini Xuan Son nggak main ya, yang main itu Nguyen Tin Linh, di mana Nguyen Tin Linh ini sebelum ada Xuan Son ini selalu menjadi andalan sejak tahun 2019, selalu menjadi andalan. Tapi Nguyen Tin Linh akhir-akhir ini juga menurun, sehingga datanglah satu nama Nguyen Xuan Son sebagai bisa dibilang penerusnya dari Nguyen Tin Linh gitu ya, selama ini menjadi andalan mereka. Oke, banyak yang bertanya, dan ini gue berpendapat ya, banyak yang bertanya, netizen termasuk beberapa teman gue juga, kalau Vietnam yang baru ini bisa dibilang dengan kehadiran Nguyen Xuan Son ini berhadapan dengan Indonesia versi full squad, ini akan bagaimana hasilnya? Ini kita bisa uraikan ya sebenarnya ya, dimana timnas Indonesia kita tahu di belakang ini sudah banyak sekali pemain-pemain kelas 2-3 Eropa, dimana ada Itzes, ada Hilgers, kemudian Rizky Ridho, ada Justin Hubner, Jordi Amat, kemudian ada Kevin Dix, ada Kevin Verdonk, dan segala macamnya. Oke, kalau kita melihat kualitas dari back-back yang kita punya, back-back utama ya kita bilangnya, kalau pemain sekaliber Nguyen Xuan Son
Kita tahu Liga Vietnam ini kan sebenarnya di Asia pun tidak terlalu baik ya kan. Tidak terlalu baik peringkatnya, kualitasnya. Hampir setara dengan Liga Indonesia lah, tapi Vietnam masih di atas lah. Liga Vietnam ini masih di atas Liga Indonesia. Tapi kalau dibandingin sama kualitas Liga Denmark, Liga Belgia, atau Liga Eredivisie, atau Liga Serie A, tentu saja Liga Vietnam ini masih 3 kelas di bawah. 3 kelas di bawah liga-liga yang tadi gue sebutkan ya. Liga Eredivisie, Liga Belgia, dan segala macamnya. Jadi ini gue untuk supporter ya, untuk supporter. Jangan terlalu khawatir dengan kehadiran Nguyen Xuan Son ini, dimana seolah-olah Vietnam akan kembali merebut kembali titel tim terbaik di ASEAN. Enggak, menurut gue enggak. Kenapa? Karena Nguyen Xuan Son ini kan belum terbukti di level tertinggi, dimana kita kan sudah bersaing di kualifikasi round 3 Piala Dunia dan terbukti kita compete. Vietnam dengan tim barunya ini kan belum terbukti di round 3 bisa bersaing. Kita tahu dengan angkatannya Nguyen Quang Hai aja, angkatannya finalis Piala Asia U23, nyatanya di kualifikasi Piala Dunia round 3 menjadi juru kunci, menjadi bulan-bulanan juga. Jadi so far satu-satunya tim Asia Tenggara yang bisa melawan di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia itu cuma Indonesia aja. Thailand pun tidak. Thailand pun menjadi bulan-bulanan. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir bahwa karena kita gagal di AFF kemarin, kita tuh gagal karena kita menurunkan pemain tier 4 loh. Kan kalau kita bicara tier timnas sekarang ya, tier 1 ini atau pemain utama ini adalah pemain-pemain yang berkarir di Eropa, HY, Itzes, dan lain-lain. Tier 2-nya lah adalah pemain-pemain senior yang berkarir di Liga 1 atau pemain-pemain yang berkarir di Asia. Contoh Rizky Ridho, Asnawi, Arhan, ini adalah pemain-pemain tier 2 timnas Indonesia. Asnawi, Arhan, kemudian Malik Risaldi, Witan, Egy, ini pemain-pemain tier 2. Pemain tier 3-nya adalah pemain timnas U23, Komang Putra, Fajar Fatur Rahman, kemudian ada siapa lagi? Ferrari. Nah, itu adalah pemain-pemain tier 3 gue bilangnya. Ferrari dan kawan-kawan. Dan kemarin tuh yang turun bener-bener pemain tier 4 gitu. Donitri dan lain-lain itu adalah pemain tier 4 bisa gue bilang ya, pemain tier 4 yang ada di skuad timnas Indonesia. Jadi gue membagi tier ini tuh 11 utama, terus kemudian cadangannya ini dibilang tier 2, cadangannya lagi adalah tier 3, cadangannya lagi adalah tier 4. Artinya 11 kali 4. Berarti bisa dibilang pemain yang cadangan keempat yang main gitu. Jadi jangan terlalu khawatir karena kita pun dengan tier 4 aja bisa melawan ibaratnya. Apalagi kalau kita hadir dengan tier 2, apalagi tier 1. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu khawatir dengan keadaan pemain ini. Mungkin memang kita di AFF memang sudah tidak memprioritaskan ya. Jadi pemain sekelas Nguyen Xuan Son ini bisa bersinar di AFF. Tapi kan kalau kita udah bicara Asia, di level Asia kan kita nggak mungkin menurunkan pemain seperti di AFF. Nggak mungkin kan, pemain-pemain kayak Arkan Fikri, Zanadin Faris gitu-gitu akan digunakan untuk level Asia. Itu kan tidak mungkin ya di level sekarang gitu. Mereka kan masih sangat butuh jam terbang. Jadi untuk gua tetap Indonesia adalah tim terbaik ASEAN saat ini. Bahkan untuk gue, Indonesia sekarang adalah sudah masuk 10 besar di Asia secara kualitas ya. Secara kualitas udah mencapai 10 besar. Sudah masuk ke 10 besar tim terbaik di Asia. Kita ini sudah tier 2 Asia. Jadi jangan khawatir, sekali lagi. Jangan khawatir. Di Piala AFF ini kita hampir pasti tidak bisa menurunkan pemain yang berkarir di Eropa karena akan sangat sulit gitu. Perjalanan ditambah bisa dibilang AFF ini bukan turnamen prioritas, jadi nggak mungkin menggunakan pemain-pemain inti yang sekarang berkarir di Eropa. Kayak gitu guys. Jadi untuk teman-teman netizen sekali lagi jangan terlalu khawatir ya.
Jangan terlalu khawatir. Mungkin sampai eranya Itzes dan kawan-kawan selesai, kita itu masih akan menjadi tim terbaik di ASEAN saat ini. Mungkin sampai 10 tahun lagi ya. Karena 10 tahun lagi kita kan will see apa yang terjadi. Kan kita tahu Pak Erick Thohir juga pastinya udah nggak jadi ketua umum lagi. Sintayong juga udah di 10 tahun lagi juga udah nggak akan ngelatih tim ini. Timnya juga bakal baru, udah bukan lagi mungkin udah bukan lagi Haye, udah bukan lagi Orat Mangun yang bermain di timnas gitu ya. Udah bukan pemain-pemain yang seperti itu di 10 tahun lagi ya. Jadi tim ini akan tetap menjadi tim terbaik di ASEAN. Indonesia sekarang masih akan menjadi tim terbaik di ASEAN sampai kira-kira 10 tahun lagi. Itu ya guys ya. Jadi tolong udah cukup. Kita tahu ada beberapa supporter Vietnam yang ya agak sedikit menyenggol-nyenggol akun kita. It's okay karena mereka sedang ada di final Piala AFF. Kita memang tidak memprioritaskan AFF. Jadi biarkan saja mereka. Ibaratnya mereka sedang merasakan honeymoon lah. Tapi kan kita ini kan sudah setahun ini kan honeymoon. Bisa dibilang kita di Piala Asia perform, kita di Piala Asia 2-3 perform, kita di kualifikasi Piala Dunia juga perform. Yang tidak perform kan cuma di Piala AFF doang. Di SEA Games kita perform. Jadi udahlah gitu loh. Kalian udah jangan terlalu meladeni sekarang supporter Vietnam yang sedang honeymoon gitu. Biarkan saja, nanti juga toh kalau ketemu di level Asia, we'll see, akan tahu kok siapa pemenangnya. Akan tahu kok. Kita akan tahu siapa rajanya ketika Vietnam versi ini akan bertemu Indonesia level Asia. Itu bakal berbeda lah, bakal jauh berbeda gitu. Oke.